Tuhan di hari yang baru, pagi yang indah. Kita mau satukan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua menyatukan hati untuk memuji Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu, di mana pagi hari ini Tuhan kami masih boleh memuji menyembah Engkau walaupun lewat online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Roh-Mu bekerja di tengah kami. Dan kami menyembah Engkau pagi hari ini, Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang,
saudaraku yang kasih, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah online kita pada minggu pertama di bulan Mei ini. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa, dan sungguh suatu sukacita kita bisa bersekutu pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau bersama-sama belajar akan suara hati-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, gereja-Mu, yang boleh bersama-sama bersatu hati dalam ikatan kasih, menghampiri tahta hadirat-Mu untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi telinga kami, mata kami, dan persekutuan ibadah kami pada hari ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, kemurahan, dan kebaikan, yang senantiasa mengikat kami di dalam roh-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ini ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara, dan bukakan setiap mata rohani kami, telinga rohani kami, agar hati kami sungguh boleh bertahta kebenaran firman-Mu dengan segenap kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, urapi waktu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat, syukur, dan sembah kami kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saudaraku, kita bersukacita, kita bersyukur pagi hari ini masih dalam suasana kita memperingati kematian korban Kristus Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa menjelang waktu-waktu ini kita juga akan memperingati, akan bersama-sama merenungkan cerita yang luar biasa, hal yang sangat luar biasa, yaitu perihal kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke atas kerajaan surga. Kami bersyukur, kita bersyukur pagi hari ini kita mau bersama-sama berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53 berbicara demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dalam terjemahan lain, dalam kitab Injil yang lain dikatakan, dan awan-awan memisahkan, dia terpisah dari mereka dan terhalang atau tertutup oleh awan-awan. Dan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, latar belakang firman Tuhan yang begitu luar biasa yang bersama-sama kita baca pagi hari ini dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53 adalah bukan suatu hal yang biasa-biasa, terutama dipandang dari segi kemanusiaan secara psikologis, secara daging. Kita tahu bahwa para murid-murid ketika itu dalam keadaan, dalam situasi yang begitu luar biasa. Kalau kita bersama-sama melihat dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, dikatakan 16 ayat 8 bahwa mereka itu keluar dan lari meninggalkan kubur, dan mereka mengalami kegentaran, kedahsyatan yang menimpa mereka, dan ketakutan yang luar biasa yang menimpa mereka pada saat mereka hendak mengunjungi kubur Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka semua berlarian tunggang-langgang karena mereka begitu ketakutan. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang sering lalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Kita tahu bahwa ada kesedihan, kedukaan, kesulitan, penderitaan yang luar biasa. Ada kedahsyatan, ketakutan, kegentaran yang luar biasa. Ada duka yang begitu sangat dalam dari para pengikut-pengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan di ayat situ juga bahwa pada waktu perempuan itu mengabarkan bahwa kuburnya kosong dan mayat Yesus Kristus Tuhan sudah tidak ada, dan dikatakan dia berjumpa dengan seorang yang berkatakan bahwa dia bangkit, mereka tidak percaya. Mereka tidak paham akan semua hal yang terjadi. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes
yang ke-20 ayat yang 11, pada waktu Maria Magdalena mengunjungi kubur dan kubur itu kosong, dia menangis terseduh-seduh. Dan disangkanya Yesus adalah tukang penjaga kebun pada saat itu. Saking dukanya melihat kubur kosong, saking menderitanya hati mereka saat itu, sehingga segala perkara hal yang ilahi tidak terlihat oleh mereka. Mata rohani mereka tertutup oleh suasana kedukaan, suasana kesedihan yang terjadi, suasana ketakutan, dan suasana yang membuat mereka begitu menderita. Saudaraku, hari ini hari-hari yang sama, yang membuat banyak orang, yang membuat manusia tidak terkecuali orang yang mengaku sebagai orang-orang Kristen sekalipun. Mungkin hari-hari ini kita semua mengalami ketakutan, mengalami kedahsyatan yang luar biasa menimpa kita setiap manusia, mengalami kegentaran akan segala situasi dunia ini yang terjadi, saudaraku, mengalami kesedihan dan mungkin bisa menangis terseduh-seduh, baik itu secara fisik maupun di dalam hati. Begitu sedih, begitu ketakutan, begitu berkabung akan segala situasi yang terjadi. Saudaraku, pada waktu murid-murid tidak percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan, akan kuasa Tuhan, saat itulah Tuhan dalam wujud roh yang suci, yang kudus, yang penuh dengan kebenaran, wujud Dia sebagai Allah yang ilahi, muncul di tengah-tengah mereka di ruang yang tertutup, di ruang yang begitu penuh dengan suasana duka, yang penuh dengan suasana menderita, penuh dengan suasana tekanan dan ketakutan dan rasanya kegelapan, tidak ada masa depan, tidak ada hal-hal yang memungkinkan lagi untuk mereka bersuka cita di waktu-waktu yang akan datang. Pada saat Roh Kristus hadir di tengah-tengah mereka dan Dia mencela ketidakpercayaan mereka, Tuhan Yesus tetap memberkati mereka, dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Eksistensi kebangkitannya ditunjukkan kepada mereka, sehingga roh mereka yang awalnya dipenuhi dengan kegelapan akan masa depan saat itu berubah seketika menjadi terang benderang, menjadi sukacita yang luar biasa, menjadi hal yang penuh dengan optimisme dan kepercayaan yang luar biasa. Oleh karena itulah Yesus Kristus katakan, masihkah engkau tidak percaya? Tuhan Yesus katakan, percaya, sebab aku ini sudah bangkit. Dan apa yang kukatakan adalah firman dan kebenaran yang tidak akan pernah bisa dipungkiri dan tidak akan pernah bisa berubah. Dia sudah genapi. Saudaraku, saat itu roh mereka berkobar-kobar, penuh dengan sukacita, dan dikatakan mereka tetap bersekutu, bersehati mereka di dalam sukacita Tuhan, penuh dengan pengharapan, kepercayaan, keyakinan, percaya diri, dan sungguh-sungguh penuh iman kepada Tuhan dengan melihat kenyataan bahwa Dia sudah bangkit. Dan mereka berubah seketika itu juga hati mereka. Mereka berkobar-kobar untuk mereka memenuhi perintah Tuhan untuk menjadi saksi bagi segala bangsa, supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang bertobat. Namun sebelum mereka melakukan pengabaran, pemberitaan kabar baik itu, Tuhan bilang, tunggu, jangan kemana-mana sebelum aku mengirim penolong untuk melengkapi dengan kekuasaan, dikatakan, dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Tuhan yang maha kudus. Dan mereka setelah menantikan itu semua, Tuhan memperlengkapi mereka sebagai anti klimaks sebelum Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus itu. Saudaraku, kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 dan 53 yang kita baca tadi adalah sebagai anti klimaks. Sama halnya bapak-bapak rohani kita, pendahulu kita, sejak zaman Abraham, zaman Musa, zaman Ayub, zaman Daud, zaman para nabi-nabi, bahkan sampai masa Kristus Yesus Tuhan, dan setelahnya masa rasul-rasul, semua mengalami hal pergumulan yang sama, mengalami tekanan, penderitaan, bahkan mereka martir banyak yang mereka alami sejak mereka diperintahkan Tuhan sampai mengakhiri hidup mereka.
Mereka mengalami tekanan dan penderitaan, namun mereka semua bertahan di dalam iman kepada Tuhan, di dalam sukacita dengan kekuatan Roh Tuhan. Artinya Roh Kudus pada zaman baru ini yang Tuhan sudah karuniakan, Tuhan berikan. Dan pada akhirnya mereka semua mencapai anti klimaks. Mereka mampu mendaki, mereka mampu menaiki tempat yang maha tinggi, dan mereka berhasil sampai ke tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama meraih, reach to the top. Mari kita bersama-sama mencapai, merangkul tempat yang maha tinggi. Supaya kita berhasilnya, saudaraku, kita kuatkan, teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan kuasa yang dari atas itu, kekuasaan Roh Kudus yang dari atas itu, yang memampukan saudara dan saya untuk mendaki segala persoalan, rintangan, hambatan, persoalan, untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi hari-hari ini, untuk mencapai tempat yang maha tinggi, tempat yang tertinggi bersama Tuhan. Dan sebagai anti klimaks, saudaraku, dalam Kisah 1 ayat 11, pada saat dia naik ke surga, dia masih memberkati. Dan berkat itulah berkat yang sama dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bagi pendahulu kita, baik bagi kita pada masa ini maupun bagi generasi kita pada masa-masa yang akan datang. Berkat Kristus yang sama yang dicurahkan, yang diberikan bagi saudara dan saya hari-hari ini. Oleh karena hal itulah, kalau para rasul, para pengikut, para murid mampu melewati segala perkara, mampu melewati segala rintangan, saya sangat yakin dan lebih percaya lagi, dan kita semua mau beriman lebih lagi, bahwa berkat yang sama itu juga yang akan memampukan saudara dan saya melewati persoalan-persoalan, tanjakan-tanjakan yang begitu luar biasa, tebing-tebing yang begitu tinggi, rintangan-rintangan yang begitu menghambat, cadas-cadas yang tajam yang menghalangi langkah hidup saudara dan saya, akan mampu saudara dan saya lalui dan lewati. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 11 dikatakan, pada waktu dia terangkat, waktu dia naik ke surga, dan di dalam kitab Injil lain dikatakan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kita tahu bagaimana tahta Allah, tahta Kristus Yesus Tuhan dalam kitab Yeskiel dan kitab Wahyu begitu dahsyat, saudaraku. Dia menjadi raja di atas segala raja. Pada saat yang sama, pada saat mereka bengong melihat kenaikan Tuhan, dikatakan malaikat berkata, "Hai engkau saudara-saudara, jangan berduka, jangan bersedih, tetapi bersukacitalah, sebab dengan cara yang sama pada saat dia terangkat naik ke surga, dia akan kembali turun menjemput saudara dan saya pada kedatangannya kali yang kedua dengan cara yang dahsyat dan mendahsyatkan itu." Puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang heran, dia Tuhan yang hebat. Yesus Kristus Raja yang sudah bangkit, yang memampukan saudara dan saya untuk lebih dari beberapa pemenang, untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai tingkat tempat yang tertinggi dan maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan sebentar kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus, mengingat kematian Kristus di atas palang salib untuk menebus dosa dan saya, dan mengingat kebangkitan dia yang luar biasa, serta kenaikan dia ke kerajaan surga, ke sebelah kanan tahta Allah Bapa yang hidup. Kita bersukacita, kita bersyukur, dan kita memperingati itu semua sebagai kemuliaan yang akan kita nikmati bersama-sama di waktu yang akan datang. Mari kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus kita. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, yang senantiasa memperhatikan kami, yang senantiasa memberkati kami, dan memberikan kekuasaan yang dari atas, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kita bersyukur, kami semua bersyukur, sebab kami semua percaya bahwa dengan cara yang sama Engkau akan kembali datang menjemput kami, menjemput setiap orang percaya, dan menjadi raja di atas segala raja di atas muka bumi ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami saat ini mau bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menyucikan,
Tuhan menguduskan setiap kami. Tuhan sungguh-sungguh melayakkan kami untuk menikmati makan minum semeja dengan Engkau, menikmati persekutuan dengan Engkau, dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan, ampuni segala salah dan dosa kesalahan kami yang mungkin kami sadar atau nggak sadar kami melakukannya. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk menikmati perjamuan persekutuan dengan Engkau ini. Setiap saudara-saudara kami yang di rumah dengan apapun bentuknya yang merupakan perlambang roti dan perlambang darah-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami dalam persekutuan bersama-sama, duduk semeja bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, sekali lagi apapun bentuknya, makanan yang saudara pegang, roti, biskuit, atau kalau saudaraku punya apapun, mari kita bersama-sama beriman, menikmati bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini, makan dan minum bersama-sama dengan Kristus kita percaya. Dan biarlah perjamuan kudus ini boleh memberkati hidup saudara dan saya, boleh membuat hidup saudara dan saya semakin bermanunggal bersama-sama Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Saudaraku, dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi berkat yang sama, baik itu waktu yang lalu bersama bapak-bapak rohani kita, pendahulu kita, baik hari ini bersama-sama dengan kita, baik masa depan bersama-sama dengan keturunan-keturunan kita. Yesus Kristus tetap sama memberkati saudara dan saya, dan mengurapi saudara dan saya, dan generasi-generasi yang akan datang dengan kekuasaan yang dari atas, yaitu dengan Roh Kudus. Saudaraku, bukankah roti ini adalah perlambang dari Yesus Kristus Tuhan? Yang percaya, mari bersama-sama kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan, apapun bentuknya, baik air putih, baik teh, baik sirup, baik air anggur, atau apapun yang saudara miliki di rumah. Kita beriman, kita percaya bahwa ini adalah perlambang daripada Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu, di tengah-tengah murid dia berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur atau air apapun yang ada tangan kanan saudara dan saya merupakan perlambang daripada darah Yesus Kristus Tuhan yang sudah dicurahkan sebagai perjanjian baru untuk menebus dosa saudara dan saya? Amin. Yang percaya mari bersama-sama meminumnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sekali lagi kita bersyukur di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah melalui waktu-waktu pagi hari yang indah ini bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kami di rumah kami masing-masing, dalam setiap aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan menyertai dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan kuat kuasa Roh dan firman kebenaran-Mu yang senantiasa bermanunggal di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan kami, dalam semua aspek kehidupan kami, baik seluruh rumah tangga kami dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, para pemimpin negeri ini Tuhan. Biarlah ada kesatuan, persatuan, dan ada kesehatian untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan. Lindungi negeri ini Tuhan di tengah segala situasi yang begitu luar biasa. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir dan Tuhan ada, segala sesuatu Tuhan sanggup ubahkan menjadi yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami, menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang sakit. Dan Tuhan berkati saudara-saudara kami juga, berikan jalan keluar yang sedang dalam persoalan permasalahan. Dan kiranya Roh Tuhan juga menghiburkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi berduka atau bersedih. Sebab kami tahu saat Engkau hadir, Engkau ada. Saat Roh-Mu ada, segala sesuatu Tuhan ubahkan untuk menjadi sukacita dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk
kami bisa keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Dia turun kembali ke muka bumi untuk kedua kali menjemput kita, memberkati engkau dan aku. Berkatilah engkau di ladangmu, di rumah tanggamu, di lumbung-lumbungmu, di tengah segala aspek kehidupanmu, bahkan di studimu dan pelayananmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dan menerima berkat Tuhan yang hidup. Amin. Dalam nama Yesus kita percaya Tuhan memberkati saudara dan saya. Saudaraku, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, bahwa hari Rabu kita akan bersama-sama kembali berdoa, doa malam pukul 7.15, dan minggu depan kita akan kembali bersama-sama dalam ibadah online. Kita akan kembali bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kiranya firman Tuhan yang sudah berhenti sampai saat ini menguatkan saudara dan saya, dan menumbuhkan optimisme sukacita kita untuk meraih tempat yang maha tinggi. Dan bagi orang yang belum percaya, saya rindu kita bersama-sama mendengarkan berita kabar baik ini. Bagi yang rindu untuk percaya, jangan sungkan-sungkan saudaraku bisa menghubungi kami sekalian, untuk bersama-sama kita bisa menikmati keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.